Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Tagribir di Nabi Fairazan. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan macam-macam KRL yang beroperasi di Indonesia. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu KRL. KRL adalah singkatan dari kereta rel listrik. KRL adalah kereta yang sumber tenaga listriknya diperoleh dari luar kereta. Berikut adalah macam-macam KRL yang beroperasi di Indonesia. KRL TOEI 6000. KRL ini disebut sebagai KRL hibah karena didapatkan melalui proses hibah dari pemerintah Tokyo Jepang kepada pemerintah Indonesia pada tahun 2000. KRL ini dibuat di Nippon Sanyo dan Hitachi Jepang pada tahun 1968. KRL Tokyu Denentoshi 8500. Ciri khas dari KRL ini adalah menggunakan AC dan kipas angin dalam kereta secara bersamaan, di mana kipas angin yang juga berfungsi untuk membantu kerja AC. AC ini sudah dipasang sejak KRL ini awal beroperasi, karena sebelum dekade 80-an masih banyak KRL di Jepang yang belum menggunakan AC. KRL ini dibuat di Tokyo Corporation Jepang pada tahun 1975 sampai dengan 1991. KRL JRI seri 103. KRL ini adalah KRL buatan Jepang pada tahun 1964 yang pernah beroperasi hampir di seluruh lintas di Jepang dengan populasi terbanyak di Jepang dan masih merupakan rekor saat ini. KRL ini berteknologi Reo-Start. KRL ini dibuat di Hitachi, Kawasaki, Kinki Sanyo, dan Nippon Sanyo Jepang pada tahun 1964. KRL JRI seri 203. KRL ini beroperasi di berbagai jalur yang ada di Jepang, tepatnya di jalur Joban Line dan terusannya yaitu Tokyo Metro Chiyoda Line. Tetapi KRL ini tidak bisa beroperasi di jalur terusannya lagi yaitu Odayaku Odawara Line karena ketidakcocokan sistem keamanan dan sistem keselamatan, dan kini beroperasi di lintas Jabodetabek. KRL ini dibuat di Kawasaki, Kinki Sanyo, dan Tokyo, Jepang pada tahun 1982 sampai dengan 1986. KRL Toyo Rapid seri 1000. KRL ini adalah KRL yang pernah beroperasi di lintas komuter Jabodetabek sejak tahun 2006 hingga tahun 2019. KRL ini adalah modifikasi dari KRL Tokyo Metro seri 5000. KRL ini diproduksi oleh Nippon Sanyo, Kawasaki Heavy Industries, Kinki Sanyo, Tokyo Car Corporation pada tahun 1964. KRL Tokyo Metro seri 05. KRL ini didatangkan ke Indonesia pada tahun 2010 hingga tahun 2012. KRL ini diproduksi oleh Nippon Sanyo, Kawasaki Heavy Industries, Hitachi, Kinki Sanyo, dan Tokyo Car Corporation pada tahun 1988 hingga tahun 2004. Dalam berbagai generasi dan antar generasi tersebut memiliki perbedaan yang cukup terlihat. KRL Tokyo Metro seri 5000. KRL ini diproduksi oleh Nippon Sanyo, Kawasaki Heavy Industries, Kinki Sanyo, Tokyo Car Corporation, dan Teikoku pada tahun 1964 dan juga merupakan seri KRL pertama yang beroperasi di jalur Tokyo Metro Tozai Line sejak awal pembukaannya pada tahun yang sama. Sejumlah 12 rangkaian dari KRL ini juga dibeli oleh Toyo Rapid Railway pada tahun 1995 untuk diubah menjadi KRL Toyo Rapid seri 1000. KRL Tokyo Metro seri 6000. KRL ini diproduksi oleh Nippon Sanyo, Kawasaki Heavy Industries, Kinki Sanyo, Tokyo Car Corporation, dan Kisa Seizo sejak tahun 1968 hingga 1990 dan juga merupakan seri KRL pertama yang beroperasi di jalur Tokyo Metro Chiyoda Line sejak awal pembukaannya pada tahun yang sama.
KRL Tokyo Metro seri 7000. KRL Tokyo Metro seri 7000 adalah kereta listrik buatan Jepang yang beroperasi di lintas komuter Jabodetabek. Pada awalnya didatangkan masing-masing dengan 10 kereta per set, tetapi hanya dioperasikan dengan 8 kereta per set. Semua rangkaiannya berwarna sama, yaitu warna merah di bagian muka, perak di badan, dan strip berwarna kuning merah. Perawatan KRL ini dilakukan di Depo KRL Depok. KRL ini dibuat di Kawasaki Heavy Industries, Nippon Sanyo, dan Tokyo Car Corporation. KRL I9000 KFW Bombardier Inka. Kereta rel listrik Inka seri EA202 atau yang lebih dikenal dengan KRL I9000 KFW adalah KRL AC produksi PT Inka Madiun Indonesia yang beroperasi di lintas Jabodetabek. Dan yang paling spesialnya lagi, KRL ini direncanakan untuk KRL Jogja Solo. Wow, keren kan? KRL JR205. KRL JR205 ini dioperasikan oleh East Japan Railway Company dan West Japan Railway Company. KRL ini beroperasi sebagai jalur yang ada di Jepang dan kini beroperasi di lintas komuter Jabodetabek. KRL ini dibuat oleh Kawasaki Heavy Industries, Nippon Sanyo, Hitachi, Kinki Sanyo, dan Tokyo Car Corporation. KRL BN Holek. Kereta rel listrik Inka seri EA101 atau yang lebih dikenal dengan KRL BN Holek adalah kereta listrik non-AC buatan Indonesia yang pernah beroperasi di lintas KRL Jabodetabek. KRL ini diproduksi oleh PT Inka Madiun Indonesia dan bekerja sama dengan LA Brugois et Nivels BN Bombardier serta Brush HMA Holek Ridderkerk NV. KRL Reostatik. Kereta rel listrik seri ED101 atau yang lebih dikenal sebagai KRL Reostatik adalah kereta rel listrik non-AC yang pernah beroperasi di lintas komuter Jabodetabek sejak tahun 1967 hingga tahun 2013 setelah dihapusnya seluruh operasional KRL non-AC pada tanggal 25 Juli 2013. KRL ini dibuat di Nippon Sanyo, Kawasaki Heavy Industries, dan Hitachi Ltd. KRL Hitachi. Kereta rel listrik Inka Hitachi seri EA102 adalah kereta listrik non-AC yang pernah dioperasikan di lintas komuter Jabodetabek. KRL ini diproduksi oleh PT Inka Madiun Indonesia dan kerjasama dengan Hitachi Ltd. KRL ini merupakan KRL non-AC dengan tingkat keandalan dan kenyamanan paling baik sepanjang lintas Jabodetabek selain KRL Reostatik. KRL ABB Hyundai. KRL ABB Hyundai adalah kereta rel listrik non-AC yang pernah beroperasi di lintas KRL Jabodetabek. KRL ini diproduksi oleh PT Inka Madiun Indonesia dan bekerja sama dengan ASEA Brown Boveri ABB Group dan Hyundai. Alhamdulillah. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua ya teman-teman. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.